lagi. Bertemu lagi dengan saya Saskia. Kita ada sampai dari 4. Oh ya, sebelum di awal video ini kita mau mengungkap bahwa tanggal STP Awards 2024 itu adalah 20 November 2024 hari Rabu, yang berarti itulah 6 hari dan 5 hari setelah SFM 39 ataupun Skor musik 39 ya, itu juga di jamnya di hari juga, tapi bedanya kalau jam 8 malam ya. Jadi kalian bisa nyiapin mental kalian, baca sedikit informasi. SFM Awards tahun ini juga mencetak sejarah bahwa ada salah satu penyiar finalis SFM 39 yang akan berangkat ke sini, ke Indonesia, itu Ernie Zakri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa lagu hit masing-masing menjadi salah satu hit gabungan Indonesia Malaysia ini sangat populer di Indonesia dan juga Malaysia, sehingga bangga sekali setelah tadinya dari bulan Oktober kita memenangkan sebagai lagu boom paling populer, maka diharapkan juga bagi kalian terutama Atas Indonesia untuk ngevote lagu masing-masing sebagai lagu soundtrack yang paling ngetop. Sehingga kenapa? Itu tujuannya tuh mengakibatkan bahwa musik Indonesia Malaysia itu berkembang pesat seiring perjalanan zaman. Seperti yang aku kalian lihat di gambar sebelum vlog ini ya. So, jadi berkaitan dengan sinetron, kita akan bicara bahas sisi pecandu perawat sinetron. Kita tahu di dunia ini ada dua banyak sekali generasi manusia yang saya bertangan, generasi mak-mak dan generasi muda. Apa yang maksud generasi mak-mak itu? Generasi mak-mak itu adalah generasi yang banyak orang digandrungi ibu-ibu yang sebagai istri ya. Biasanya tuh istri itu sering mengisi waktu luang menonton sinetron setelah kita melakukan tugas kewajibannya. Namun di tahun 2016 tuh banyak kasus perceraian terhadap suami yang menimpa mengakibatkan terjadinya tugas keluargaan di sekitar terfokusnya sinetron. Tapi mungkin juga di tahun 2024 masih lebih fatal lagi, karena kita tahu di Indonesia Malaysia salah satu dua negara pun yang kini menjadi sasaran target perceraian. Sebut saja nama beberapa di antaranya Bella Astila, Tata Amin, terus Baimo, Ruben Onsu, itu kan salah satu contoh beberapa di antaranya nih judul. Apa alasan perceraian tersebut? Karena bukan hanya tidak sesuai itu, tapi karena beberapa banyak isu yang terjadi. Misalnya contohnya Alif Aziz. Alif Aziz tuh bercerai dengan Bella Astila tuh karena permasalahan Hawa ataupun Ruben Onsu dan Samina karena masa tidak saling sapa ataupun kesibukan masing-masing. Nah itu makanya tahun 2024 itu juga merupakan tahun the year of Malaysia's divorces atau tahun perceraian. Tapi dianggap saja perceraian dikasih anggap sebagai pelajaran ya. Setelah misalnya tahun 2017 itu kan juga sebagai the year of Indonesia self-deafness ataupun juga the case the justice ya. Oke, jadi kita akan ngobrol jadi faktor seperti itu. Faktor lain yang mengakibatkan sisi positif sinetron itu adalah karena ingin tahu di dalam masing-masing kesampingan dengan ibadah ataupun karena masa tidak puas atau masih jenuh dan bosan dengan masa usia kita. Misalnya usia remaja nih. Usia remaja itu memang sama dengan usia yang sangat identik dengan adanya kekerasan. Karena kita tahu bahwa sinetron itu tuh kan dari 90%-nya itu adalah percintaan, broken humanity. Jadi kedua-dua tema-tema tersebut itu memang berkaitan tersebut dengan mengatakan kata-kata kotor. Kenapa? Karena alasan para penulis atau kuliah itu kurang berilmu bahasa Indonesia. Misalnya, kalian yang sering komentari penulisnya nggak ngotak ya. Nggak ngotak tuh karena ide kurang bahasa Indonesia ataupun kurang belajar ilmu sosiologi. Atau misalnya saudara yang merasa tidak terlalu mementingkan rating ketimbang penontonnya. Yaitu, jadi ciri-ciri khas sinetron itu bagi generasi mak-mak itu tuh nanti saya kedasinya, terutama generasi muda. Jadi dari zaman tahun 90-an sampai tahun 2010-an awal itu kan sinetron remaja itu kan memang dulu kan sering majalah ya, nggak pernah menajai rating. Tapi mungkin sering perjalanan waktu itu karena apa itu sudah menilai beberapa sinetron yang mengandung kekerasan perundungan sekolah, terus juga penuduhan, perkosaan, atau bahkan pengakuan dari anak durhaka perebutan hak asuh orang tua nih. Nah ini merupakan sesuatu yang empuk bagi generasi muda ketika tanya sinetron itu menjadi suatu target untuk selalu berrealisasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan buat jadi kalau kalian yang merasa nggak tahu kenapa video ini saya buat, ini supaya kalian tuh bisa memahami betul bahwa sinetron itu tuh ada punya sisi baik dan sisi buruknya. Nah, ciri-ciri pada satu sinetron kita akan menyebutkan ya. Yang pertama, obsesi. Kalau orang yang terobsesi dengan sinetron itu biasanya kita mengenal itu diwariskan dari keluarganya sekolah sinetron, mulai dari kakek, nenek, opa, oma atau kita keluarga sinetron. Jadi obsesi dengan sinetron itu kan selalu mempererat berpikir untuk selalu berpikir jernih ya. Karena kita kalau obsesi dengan tayangan, pemain saya ganteng-ganteng, mungkin kita perlu distraksi, tapi kita mau belajar. Kemudian yang kedua, ciri kedua tentang ketidaksabaran. Karena kita tahu bahwa tayangan sinetron sekarang itu tuh kan banyak sekarang harus memiliki jeda.
Tapi jeda yang paling membuat kalian tidak sabar itu adalah iklan. Iklan di dalam tayangan ada dua sinetron. Kenapa kalian bisa seperti itu? Karena itu mencari keuntungan yang besar dan memproduksikan konsumtif. Jadi manusia seperti kita itu ya, bagi generasi mak-mak atau generasi mak terutama, sering terdistraksi tuh beli barang-barang yang mereka tuju di iklan tersebut. Itu pengaruh teknologi. Kemudian yang ketiga, kalau untuk generasi muda sih ciri khas sinetron itu adalah gini, karena kurang puas dengan jenuh-jenuh setelah belajar ya. Kita tahu bahwa generasi muda yang berduduk di bangku sekolah itu kan butuh belajar dan bermain dengan batasi waktu. Tapi mungkin kadang ada yang merasa bosan karena mereka tuh tidak memilih tayangan yang mana ya. Misalnya di pagi nonton drama kalian terbiasa, atau nonton animasi kalian terbiasa juga. Nanti karena misalnya di vlog hari Rabu tentang sedikit pecinta animasi. Ataupun juga kalau kalian ini mengatakan begadang, nah seperti itu. Nah kemudian yang keempat, ciri khasnya adalah begadang. Karena kita tahu sinetron Indonesia itu tuh kan semua hampir 70% itu ditayangkan sama kurang lebih 4 jam dan membutuhkan sekitar 4 slot. Ya memang zaman dulu tuh memang sinetron kan membutuhkan 4 slot ya, ataupun juga 6 slot. Tapi yang paling sering itu adalah 4 slot, mulai dari jam sore sampai malam. Nah kita tahu bahwa resiko lain malam sebanyakan begadang. Karena kan begadang itu merupakan kebiasaan satu buruk adalah kegiatan bermalam-malam sebelum tidur ya. Karena beberapa alasan nonton sinetron selain dengan adanya gangguan petasan. Nah, jadi ciri khas itu karena sering kebanyakan begadang ataupun mengakibatkan baginya pada akhirnya juga di sekolah tuh kita akan mudah mengantuk. Dan yang paling penting terakhir sekali adalah memboros waktu. Nah, kalau ciri khas orang-orang yang suka memboros waktu itu untuk belajar adalah karena terdistraksi dengan tayang sinetron, karena biasanya tuh jamnya jam belajar gitu, oke. Tapi karena memiliki otak yang tidak aktif untuk menyerap pelajaran dari generasi muda, ataupun karena kita tuh berkonsentrasi, karena kita terdistraksi, karena pikiran kita tidak fokus. Nah, jadi hasil juga orang tua kalian yang merasa kita nonton sinetron berlebihan, ini karena hei kamu jangan nonton sinetron sana belajar gitu. Nah itu karena kalian masih generasi muda ataupun suami gini, sayang kok jangan nonton sinetron sana urus ini saya kata gitu. Nah mungkin karena kita tahu bahwa ciri khas itu adalah karena kita mudah terdistraksi dengan membawa waktu untuk mengerjakan kewajiban sebagai istri ataupun sebagai pelajar. Nah sebenarnya disclaimer dulu nih, sebenarnya video ini aman penting banget buat kalian nonton supaya kalian kenapa? Ini tujuannya supaya kalian tuh harus memahami betul kalau menonton sinetron ada boleh keuntungannya. Kan keuntungan menonton sinetron itu kan juga mengidolakan kepentingan masing-masing. Tetapi kalau jika dianggap keuntungan tidak begitu penting, hentikan nonton sekarang juga. Berisikanlah waktu dengan belajar, mengerjakan tugas, atau berekspresi rumah, tugaskan untuk menanti mama, atau misalnya habiskan dengan suami ya. Suami itu karena suka banget nonton film, kemana sih nonton film ataupun nonton berita itu, atau nonton animasi bagi kalian yang kalau generasi muda yang mau sama istri yang usianya terlalu muda silakan terserah ya, tapi tetap harus dampingin anak-anak dan juga batasi waktu anak-anak kalian untuk menonton dan juga belajar dan juga tidur ya. Oke, tapi kali ini juga bisa manfaat dan dapat seperti biasa untuk follow sosial media komen sekecil aku tahu bagaimana cara dari kalian untuk bagaimana mendapatkan vlog ini dan sebutkan apa saja ciri-ciri pecandu atau versi kalian sendiri, dan sharekan juga video ini kepada teman-teman kalian atau orang tua kalian untuk menyerap tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.